Shalom Aleichem, Besama Masia, Kristus di tengah-tengah kita. Kembali lagi bersama saya Yus Boni di Bincang-Bincang Santai siang hari ini, di mana kita akan sedikit ngobrol-ngobrol bersama Romo Yohanes setelah liturgi dari tadi pagi. Dan Bincang-Bincang Santai ini yang akan kita bicarakan adalah mengenai suatu ajaran. Nah, seperti apa? Mungkin akan sedikit pengantar nanti dari Romo Yohanes, dan akan ada pertanyaan juga baik dari kami umat ataupun juga yang lainnya. Silakan Romo Yohanes. Saudara kasih dalam nama Tuhan, selamat siang. Kita bertemu lagi setelah liturgi untuk bincang-bincang santai dengan Romo Yohanes. Pada saat ini, tujuan daripada bincang-bincang santai adalah untuk menambah wawasan kita dalam berteologi. Sehingga dengan demikian, orang-orang atau umat ortodok itu kalau ada pertanyaan tidak menunggu nanti dulu saya menunggu Romo, tapi langsung bisa menjawab tentang apa yang ditanyakan kepada umat. Dan umat bisa menjawab secara langsung. Dengan demikian, umat ini dapat menjadi narasumber, dapat menjadi suatu contoh atau mampu di dalam mengungkapkan imannya terhadap mereka yang tidak mengenal akan Allah atau ajaran daripada gereja awal. Silahkan kalau mau ingin bertanya pada Romo saat ini apa yang ingin ditanyakan supaya menambah wawasan kita. Baik, terima kasih Romo atas pengantarnya, dan mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, Romo. Di dalam tulisan para bapak, bahkan di dalam Alkitab sendiri, khususnya surat-surat para rasul, seringkali mereka menggunakan kata kami. Ya, kadang-kadang memang ada kata aku, tetapi lebih banyak menggunakan kata kami. Kenapa di dalam kekristenan, sejarah kekristenan, penekanan kami ini menjadi sangat penting? Apakah memiliki suatu ukuran bahwa ini menjadi standar suatu ajaran atau suatu perintah daripada para rasul? Sebenarnya kata kami itu jelas untuk menunjukkan bahwa bukan arogansi yang ditekankan atau kesombongan bahwa aku yang dapat melakukan. Kerja misi ini adalah kerja yang bersifat komunal, tidak mengedepankan diri sendiri tetapi terkait dengan yang lain. Kata kami ini menunjuk kepada misi, menunjuk pada komunal, dan bukan menunjuk pada diri sendiri. Jadi kalau demikian jelas bahwa para rasul pun juga jelas di situ mengatakan kami. Coba contoh Rasul Paulus di dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Maka dikatakan jikalau ada seseorang yang mengabarkan Injil berbeda dari apa yang kami beritakan, itu tidak peduli malaikat, terkutuk. Berarti kalau demikian ajaran Paulus ini bukan ajaran perorangan, tetapi ajaran komunal yang ada di dalam gereja. Nah, dari sini kita dapat melihat ada korelasi satu sama lain. Dan di situ jelas bahwa ajaran yang diungkapkan oleh Paulus ini bukan ajaran yang berdasarkan otak-atik pribadi, tetapi ajaran yang bersifat komunal, dan itu satu dan sama yang datang dari yang ilahi. Karena itulah penekanan pada kata kami ini menunjuk bahwa ini bukan ajaran perorangan, tetapi ini ajaran gereja
secara universal. Karena itu standar daripada ajaran ini adalah ajaran yang bersifat komunal dan bersifat universal. Baik Romo, melanjutkan yang Romo sudah katakan. Dengan demikian maka penggunaan istilah kami oleh para rasul dan para bapak gereja ini terkait juga berarti tidak hanya pada ajaran tetapi pada bentuk daripada hierarki gereja dan juga konsili-konsili gereja yang mana tidak ada yang namanya bentuk monarki atau supremasi salah satu rasul atau salah satu uskup di dalam gereja purba seperti itu Romo. Memang ini tidaklah mengedepankan orang per orang, tetapi ini adalah mengedepankan bahwa ajaran ini adalah ajaran yang diterima oleh semua. Makanya tidak mengatakan aku, tapi kami. Berarti apa yang aku ajarkan itu sama dengan yang diajarkan oleh orang lain. Apa yang kamu ajarkan itu sama dengan yang lain. Sehingga tidak ada klaim bahwa harus melalui aku, tidak. Karena apa? Karena setiap umat di dalam gereja dengan mempelajari iman yang sama, roh itu akan memetrek sehingga di dalam diri para rasul itu ada namanya apa yang dinamakan dengan hati nurani gereja. Nah inilah sebagai suatu benteng yang kuat di antara diri para rasul dan nusnya serta batinnya. Jikalau ada orang mengajarkan sesuatu yang berbeda, akan tahu ini bukan ajaran gereja, ini bukan hierarki gereja, ini bukan etos gereja. Itu terdeteksi karena apa? Karena roh yang sama itu masuk dan memberikan pencerahan kepada setiap rasul, setiap bishop, dan setiap presbiter yang ada di dalam gereja. Makanya tidak menggunakan aku, tapi kami yang bersifat universal atau komunal. Cuman begini Romo, ada kejadian bahwa di ayat yang lain, di surat yang lain, bahwa umat Kristen itu diberi karunia-karunia untuk mengajar Romo. Akhirnya ada klaim, loh, Semua orang bisa gitu semua ya? orang bisa. Oke, kami betul, tapi Tuhan juga memilih aku untuk mengajar. Berarti aku dan kami juga sama-sama kuat. Bahkan kami belum tentu benar. Yang benar itu kami sesuai yang di kitab suci, tapi setelah ada kitab suci belum tentu kami. Seperti itu Romo. Makanya pada waktu Rasul Paulus itu bertobat, dan setelah dia ada dalam perasingan, dia tidak langsung serta-merta mengabarkan Injil, tidak. Tetapi dia sowan kepada rasul-rasul pendahulunya. Ini apa tujuan? Untuk meng-cross check. Apakah ajaranku ini sesuai dengan ajaran pendahulu-pendahuluku? Ternyata setelah dicek, walaupun beda dalam ungkapan, tetapi sama dalam esensi. Berarti kalau demikian, apa yang diberikan oleh pendahulu Paulus dengan Paulus itu bersumber dari Allah yang satu, dari pribadi yang satu, yaitu pribadi mulia Bapa itu sendiri. Jadi kalau dia mengecek dan lain sebagainya, kalau dia mengatakan ajaranku ini lebih baik, itu tidak seperti itu. Karena ajaran gereja itu dari dulu sampai sekarang itu tetap satu dan sama. Oke? Baik Romo, jadi kalau ada di dalam gereja kita, gereja ortodoks, entah di yuridiksi apapun, kalau sampai ada suatu pernyataan bahwa hanya kalau mau belajar teologi atau apapun dalam gereja hanya kepada romo tertentu atau ke episkop tertentu atau ke metropolitan tertentu atau bahkan patriark tertentu, selain daripada yang disebutkan itu entah dari posisi dari romo sampai ke patriark, maka dianggap tidak valid kalau tidak kepada pribadi imam tersebut. Gereja tidak pernah mengajarkan seperti itu. Gereja itu senantiasa berfokus pada altar. Sehingga dengan demikian tidak ada artinya mengkultus individukan seseorang.
kita bisa mengambil dari sumber-sumber yang lain. Kalau kamu melihat dari sumber-sumber yang lain, kita mempunyai pikiran yang luas. Dan kita tahu bahwa ungkapan teologi itu walaupun berbeda tetapi mempunyai esensi yang sama selama dia tinggal dalam gereja yang benar. Karena apa? Karena roh yang sama yang memberikan ilham pada orang masing-masing orang itu berdasarkan kemampuan cara berpikir, kemampuan olah batin, kemampuan dia bagaimana cara mengungkapkan. Jadi ungkapan yang berbeda itu tidak merupakan suatu indikasi bahwa itu salah. Esensinya lihat, ya, karena ajaran gereja itu satu dan sama dari dulu sampai sekarang. Selama dia tinggal di dalam gereja yang benar dan juga mengikuti patokan-patokan yang benar yang diajarkan oleh gereja dari dulu sampai sekarang. Nah, berarti Romo kalau kayak gitu atau apa? Ada ya imam-imam bahkan satu gereja sendiri atau satu yuridiksi yang merasa melebihi dari imam-imam yang lainnya. Itu bisa terjadi juga gak, Bro? Secara praktek jadi terjadi mungkin di dalam itu Romo, pengalaman sejarah yang mana ada merasa mungkin Romo tertentu atau episkop tertentu merasa wah dia ini paling cerdas. Jadi akhirnya diagung-agungkan, dielu-elukan seakan-akan kalau tanpa bukan dia kalau bukan dia yang ngajar kayaknya nggak pas. Ini yang salah. Mentalitas itu janganlah terjadi di dalam gereja. Karena kalau itu terjadi dalam gereja, kita menyalahi. Dilihat dari sisi Tritunggal Maha saling menundukkan, saling melengkapi dalam kasih. Jangan pernah merasa pintar sendiri, jangan pernah merasa baik sendiri, karena karunia yang ada di dalam gereja ini bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk melengkapi dan membangun gereja supaya kuat dan supaya cerdas di dalam menyampaikan dakwahnya kepada orang lain. Sehingga dengan demikian orang lain akan melihat, loh, ajaran gereja itu siapapun yang mengungkapkan itu tetap satu dan sama meskipun dalam ungkapan yang berbeda, harus tetap pada rel yang ditentukan oleh gereja, Mas. Berarti kalau kita memposisikan salah satu romo atau episkop seperti itu, sama aja kita sudah mendewakan, atau kalau ambil contoh balon yang ditiup terus-menerus lama-lama meledak sendiri, akhirnya hancur sendiri. Kita harus rendah hati. Walaupun ajarannya memang sama gitu ya. Tapi kalau ya benar kata kamu bilang, Dre. Kalau misalnya kita terlalu mengagungkan seseorang imam gitu kan, itu sepertinya kita nggak jauh beda dengan yang lain. Dengan bahkan ya berarti pola kita sama dengan pola bidat-bidat Kristen juga berarti ya, Romo ya. Makanya harus rendah hati. Sepandai apapun, secerdas apapun, jangan merasa paling. Kata paling ini yang menjadikan orang bisa jatuh dan menjadikan banyak friksi di dalam gereja. Berarti kalau kita di antara umat, kita memposisikan imam, misalkan salah satu imam dalam cara seperti itu, berarti secara nggak langsung kita tuh sudah berusaha menghancurkan imam itu. Menghancurkan imam itu sendiri. Jangan pernah itu terjadi di dalam gereja kita. Oke. Jadi itulah yang bisa saya berikan jawaban sedikit supaya ini memberikan suatu penegasan bahwa ajaran kita bukan ajaran pribadi, tetapi ajaran yang bersifat komunal sebagaimana yang ada di dalam Tritunggal Maha Kudus, saling melengkapi di dalam kasih. Baik, terima kasih banyak Romo, terima kasih banyak Andrew atas penjelasannya mengenai ajaran kami itu atau ajaran aku yang sebenarnya kita pakai di dalam gereja. Walaupun itu kita masih sama-sama bahkan satu dalam gereja. Baik, terima kasih Romo, terima kasih Andrew dan semuanya juga. Kita akan bertemu lagi minggu depan atau di kesempatan yang lain dalam bincang-bincang santai siang ini. Dan terima kasih Romo atas berkatnya.